Untuk memberikan penghormatan yang pertama kali, saya akan mendengarkan pertanyaan kuis pertama oleh Bapak Helmi. Pertanyaannya bagi yang di dalam perjalanan tadi bisa menikmati dan mudah. Menurut pandangan panjenengan serta ibu semua, benarkah Candi Borobudur itu merupakan bangunan candi yang dibangun di atas bukit, kemudian diibaratkan sebagai ceplok bunga teratai di tengah-tengah kolam, atau sebuah semenanjung, di ujung semenanjung dibangun Candi Borobudur. Dan kalau bukan ceplok bunga teratai di tengah kolam, di mana Anda bisa melihat bahwa itu sebuah tanjung yang ujungnya dibangun sebuah candi. Ada pertanyaan yang kalau teman-teman kritis dari kemarin sampai hari ini, ada pertanyaan dari Dr. Helmi mengatakan bahwa apakah Candi Borobudur dibangun seperti teratai yang terapung di danau atau dibangun di semenanjung? Jawabannya bukan pilihan itu, tapi ada reasoningnya, ada alasannya. Siapa yang mau jawab? Kalau enggak, jawabannya Bang Kandang ke Pak Minta ya. Ada yang mau menjawab, mencoba reasoning? Sebelah timur, ini anak Mbak Yu ini baru psikologi, baru melanjutkan S2 ini. Mau jawab? Tinjauan dari psikologi. Ada yang menjawab? Yosi? Ini nggak langsung dapat hadiah Pak. Dikirim nama Jokerto. Silakan dijawab dulu, dijelaskan tambahan, menambahkan keterangan. Jadi tadi kita sebenarnya melewati waktu di atas dari Bukit Dagi itu sebenarnya bukan berupa cekungan, tapi dulunya Borobudur itu sebuah bangunan yang dibangun di ujung semenanjung wilayah itu. Dan untuk teratai yang berada di atas danau itu sepertinya terlalu jauh, karena waktu itu pun tempat tersebut sudah berupa rawa. Ya, gitu ya Pak. Di mana bisa dilihat? Di situ Pak De. Nanti kalau mau ke sana bareng Mas Teddy. Di nggon sing ketok semenanjung. Ya. Belum. Saya adalah pribadi yang berbeda. Oke, jawaban Mas Yosi disimpan dulu oleh Pak Helmi. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Ini aku kalau jadi dosen tuh, yuk pulang semua ya. Karena nggak ada yang tanya. Ada yang mau jawab? Thank you. Nah, saya suka ini. Ini mahasiswa langsung nomor name berapa? Langsung kasih A. Ini sebenarnya saya kurang yakin ya, tapi dari yang saya pahami, yang kayaknya masih sepotong-potong dari kemarin itu, menurut saya jawabnya sama kayak Mas Yosi, semenanjung. Dan alasannya kalau sepemahaman saya karena bentuk rawanya itu
keuntungannya itu hanya separuh. Tidak, kalau teratai di tengah danau itu bayangan saya mengelilingi gitu ya. Tapi kan itu hanya separuh. Hanya cuma. Iya betul. Itu saja sih. Terima kasih. Ini 2 jawaban biar nanti dokter ini akan menyimpulkan. Masih ada lagi satu? Ada satu lagi yang mau memberikan jawaban? Oke, yuk silakan ke sini. Nah, biar 3 nanti pilihannya mana yang lebih bagus dari jawabannya. Monggo. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Happy Agung Wibowo. Kalau yang argumen pertama tentang teratai itu kan istilahnya masih ada bumbu-bumbu dari cerita-cerita masyarakat dan kepercayaan-kepercayaan. Tapi di komunitas kandang kebo itu kita berdasarkan faktual-faktual yang ada. Terus tadi penjelasan dari awal sampai akhir, meskipun sedikit-sedikit kan penjelasannya bahwa di tempat ini itu dulu adalah danau. Kenapa danau mengering itu? Karena ada aliran lahar-lahar yang dia menutup aliran danau-danau tersebut sehingga menghasilkan sungai-sungai baru, tapi sungai-sungai lama yang mengaliri danau tertutup sehingga membuat danau itu mengering. Terus kalau untuk semenanjungnya itu saya sendiri belum lihat kayak gitu, tapi secara logika itu lebih mudah membuat di tanah yang kering, cari di tanah yang kering, dan istilahnya untuk material sendiri kan dari aliran lahar-lahar yang aliran sungai-sungai yang dulu pernah dilewati seperti itu. Kalau dari secara ilmiahnya seperti itu pendapat dari saya, karena ya literasi masih kurang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang pilihannya sama Dr. Helmi. Siapakah yang mendapatkan door prize tersebut? Atau tidak ada? Karena pendapat saya kemungkinan burung hut yang membawa stupa ke Candi Borobudur. Oke lah, masih nanti untuk yang kedua. Oke. Jadi kalau suruh memilih satu di antara 3 itu semuanya cantik. Artinya jawabannya itu bagus, karena perhatiannya juga bagus. Cuma memang menyimpulkan suatu ilmu itu tidak bisa jadi pelan-pelan. Istilahnya itu resapannya untuk itu butuh waktu, butuh pendalaman, butuh dan dia harus memilih saja. Mendekati. Dengan 3 jawaban tadi, yang paling mendekati adalah yang kedua. Dan bentuk semenanjung itu nanti bisa menjenengan lihat setelah kita turun perempatan ke kanan ya Mas. Nanti siapa panitianya arahnya? Nanti habis ini kita turun ke Klempo. Kadang nggak ke Klempo. Klempo dari lurus. Melipo. Di perempatan tadi. Pukul mas pembantu. Lurus. Oh langsung. Oh iya. Jadi nanti dari perempatan itu bisa dilihat bahwa ada bukit gereja ayam, kemudian bukit dagi, bukit Borobudur. Kemudian dataran rendah di antaranya itu ada bukit ini, dan yang di depan itu juga merupakan jejak danau lama juga. Jadi rencananya danaunya itu melintari semenanjung. Jadi kita perhatikan nanti sama-sama kita akan lihat. Maturun. Maturun. Berarti yang betul jawabannya anak jelek itu atau yang mana ya? Atau yang nanti? Oke, mbaknya langsung kasihkan Dr. Helmi untuk menyerahkan. Ini temanya Borobudur, dikasih buku
Borobudur dari Dr. Maria Pak Budaya. Mana Mas? Ini ucapan terima kasih saya ke Iya. Siapakah yang tadi? budaya. Mana Mas? Yang memberikan sumbangan buku? Terima kasih mana? Nah, tadi yang memberikan sumbangan buku siapa ya? Bilang di mana nih? Dapat door prize juga. Oke, yang kedua nanti sampai kita cari karena tadi kita kasih. Yang kedua, sampai ini ya Mas. Mas, wah saya kenalan dong. Makasih buku door prize karena kita dikasih 5 tadi. Oh 3 kita. Terima kasih. Kenalkan dong kita. Nama saya Tommy dari Jogja. Kebetulan saya background saya dari arsitektur dan sebenarnya saya menyukai candi ini semenjak saya meninggalkan bangku kuliah. Jadi saya belajar otodidak gitu, terus melihat komunitas ini ada sumber-sumber yang bisa jadi inspire gitu. Saya kira itu yang bisa saya kasih. Terima kasih untuk narasumber utama Mbak Helmi dan Pak siapa juga tim Kandang Kebo yang saya kira sangat dahsyat acaranya saat ini, dan ini menambah pengetahuan kita tentang sejarah bahwa pada masa lalu mungkin nenek moyang kita itu sensitif terhadap alam, jadi tidak sembarang membangun seperti itu. Saya kira itu yang Mas Thomas, terima kasih sudah hadir dan memberikan apresiasi pada teman-teman sekalian. Oke, yang kedua Pak Andut, saya namanya nggak siapa, nggak tahu saya ya. Kenalan sekalian ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Memang awalnya saya melihat Prof. Helmi ya, sehingga saya bisa bergabung di sini. Saya kurang paham betul yang namanya danau. Kalau kita mengenal, mungkin Bapak Ibu pernah ke Gunung Galunggung ya. Gunung Galunggung itu masih utuh. Di dalamnya, di kawahnya itu ada danau. Makanya kita sebut sebagai danau kawah. Nah, saya membayangkan danau yang di sini itu seperti yang ada di Galunggung. Hanya sisi sebelah utara di Menoreh ini sudah hilang, sehingga tidak kelihatan kalau ini kawah. Kita tadi di kali mana Silem tadi menuju ke sini, betul-betul kita merasakan bahwa kita di dalam kawah purba gunung api Menoreh. Nah begitu, sehingga karena bentuknya melengkung seperti tapal kuda, makanya tadi disebut sebagai seperti tapal kuda. Nah kayak gitu Prof. Helmi senyum-senyum gitu, karena itu horse shape, jadi bentuk tapal kuda, kaki tapal kuda, bentuknya seperti kaki tapal kuda yang bagian depan gitu. Kalau bahasa kita ya bulan sabit. Kalau kita melihat bulan sabit itu bentuk kawah Menorehnya, gawir Menorehnya itu atau bibir kawahnya itu seperti bulan sabit. Jadi ada kesempatan ini, terima kasih Pak untuk bisa memberikan sedikit oleh-oleh hasil belajar kami begitu kepada teman-teman semua yang ada di komunitas Kandang Kebo ini. Ternyata Kandang Kebo itu tidak hanya berbau ya, hanya bau itu saja ya. Ternyata banyak komunitas dari berbagai disiplin ilmu. Jadi itu menjadikan pengalaman saya pribadi juga, bagaimana saya menggunakan kalimat-kalimat kata-kata dewa ya, karena hanya dikuasai oleh orang-orang geologi, orang-orang gunung api. Nah, sehingga mencari kalimat atau mencari kata untuk di-share ke masyarakat umum ini tidak mudah bagi kami sendiri pribadi. Tapi dengan berbaur ya seperti ini akan mendapatkan chemistry-nya. Nah begitu. Sehingga
pertanyaannya seperti ini. Ada 2 pertanyaan tapi bisa dijawab 1 jawaban. Ya, kenapa di sini disebut Danau Borobudur? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Disambung lagi pertanyaan yang kedua, ciri khas dari Danau Borobudur itu apa? Terima kasih. Oke, ini berat ya. Mengapa disebut Danau Borobudur? Apa yang menjadi ciri khas Danau Borobudur? Ada? Silakan yang muda-muda. Kalau Bude Maria enggak, saya rekomendasi ya. Ayo sebelah sana. Doorpress-nya apa Mas Agen? Kaos atau buku? Oke. Sebelah sini, sebelah sana. Ger. Jadi mana nak mahasiswa api? Mahasiswa api, mahasiswanya Bude Maria tentang perencanaan. Mana ini anaknya? Mana? Oke, ini mahasiswa perencanaannya Bude. Ada yang mau jawab? Mengapa ciri khasnya disebut Danau Borobudur? Ya betul, dikasih gelarnya udah jawabnya. Apa kira-kira? Silakan. Ciri khas Danau Borobudur. Oke, kesini dong. Oke. Sini dong, dijawab. Malu udah pakai celana, malu ya. Mengapa disebut Danau Borobudur? Cirinya apa? Perkenalkan, nama saya Maulida dari Sleman, Yogyakarta. Kenapa disebut Danau Borobudur? Kalau itu di Sleman namanya Danau Sleman. Tadi ciri khasnya atau gimana sih Pak tadi? Ciri khasnya? Ciri khas Danau Borobudur. Yang bunga teratai itu bukan? Ya, dulu kan dari Buddhis ya. Nah, Candi Borobudur itu kalau dilihat dari atas tuh kayak bunga teratai yang dikelilingi di kolam-kolam itu ya. Apa malu? Itu bukan sih Pak. Bu, saya nangis loh Bu. Tadi itu sebenarnya yang mau jawab itu Mas Anwar Bu. Mas Anwar, sini. Atau tolong dibantu, dikasih contekan. Oke. Sekarang saya kembalikan ke Pandit. Ada lagi yang menambahkan sebelum saya kembalikan ke... Oke, dikasih bukunya. Oke, sini deh, adek. Dikasih dulu sama Bu Maria nih. Biar bukunya Bu Maria. Nah, Bu Maria. Nah. Oh gitu. Dikasih bukunya Bu Maria. Ya. Oke, kita akan tunggu jawabannya Pak Dendit. Mangga Dendit. Oh iya. Mungkin saya mewakili mahasiswa saya, mungkin. Yang pertama, mengapa disebut Danau Borobudur? Karena lokasinya berada di wilayah Borobudur. Dan penamaan itu oleh masyarakat sekarang, karena dulu namanya bukan Borobudur. Nggak tahu namanya apa. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya salah satunya adalah di kawasan sekitar Borobudur masih ditemukan banyak rawa-rawa yang menandakan bahwa dulu
bekas ada genangan minimal seperti itu. Dan juga terlihat karena kemarin saya pernah ke sini ada longsoran-longsoran yang menyebabkan danau itu akhirnya mengalami sedimen dan akhirnya menjadi rawa. Mungkin gitu. Pripun, Pak? Ambil. Masih ada jawaban? Nggak ada ya? Baik, panggilan saya itu apa itu namanya, cukup 4 huruf saja ya, Hil kayak gitu. Nama lengkapnya Hiltrudis Gedut Hartono. Ya. Saya lahir di Sragen. Ya begitu. Kalau mau buka semua apa yang sudah saya lakukan itu ada di website saya, namanya Warung Geo Gunung Api. Warung Geo Gunung Api .dosen.itnj.ac.id. Nah, website saya itu ada semua yang sudah saya kerjakan sampai saat ini. Penelitian saya khususnya ada di geologi Gunung Api Purba. Ya, sudah dipakai oleh pemerintah daerah bagian dari Geopark Gunung Sewu. Itu salah satunya ada di Wedi Ombo, Pantai Selatan, kemudian mana Ngelanggeran, Gunung Api Ngelanggeran, itu juga pencetusnya Pak Hil, di tesisnya Pak Hil, kemudian di Tebing Breksi juga itu bagian dari apa yang apa itu namanya Pak Hil lakukan ya di situ. Dan melihat jawaban dari Ibu tadi, yang pertama jelas ya. Yang pertama memang kenapa disebut Danau Borobudur, karena memang lokasinya di Borobudur. Sederhana persis yang dibilang Pak tadi itu, kalau danaunya ada di Sleman ya namanya Danau Sleman. Gitu. Jadi nama geografis yang mengangkat Danau Borobudur itu tadi. Ternyata di disertasinya Prof. Helmi juga begitu, Danau Borobudur namanya. Kemudian ciri khasnya apa? Ya, salah satunya memang ciri khasnya apa yang disampaikan tadi ya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi cirinya, yaitu cirinya yang di lokasi terakhir tadi, yaitu endapan lempung hitam. Itu ciri spesifik dari danau. Danau purbanya dijumpai banyak endapan lempung hitam. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, maka turun. Ini langsung direview sama ahlinya Geopark.